Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara The Namiro Show bersama saya Hafid Daros sebagai host pada video kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77 kepada seluruh pemirsa bangsa Indonesia dimanapun kalian berada. Langsung saja hit the opening. Selamat datang di acara The Namiro Show. Sebelum kita bertemu dengan tamu kita yang terhormat, kita akan mulai dengan berita garing hari ini. Berita pertama, seorang anak tewas tersedak karena disuruh makan kuda saat pertandingan catur. Berita kedua, ini kalau Anda sering mengamati, Indonesia sering mengalami yang namanya kasus kenaikan BBM, ya kan? Seperti dulu kasusnya tahun 2014 ketika ada aksi mahasiswa melakukan unjuk rasa di Jakarta sampai melakukan blokade jalan. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu gitu kah? Apakah mereka nggak sadar? Sebenarnya BBM itu gratis loh. Ya nggak sih? Ya nggak sih? BBM itu gratis nggak sih? Iya, BBM itu gratis. Kalau di Play Store. Berita terakhir, dengan alasan Bhinneka Tunggal Ika, seorang pria nekat memasuki toilet wanita. Ya, bener sih, berbeda-beda tetap satu jua. Jangan jadikan itu kita jadikan untuk kegiatan yang tidak senonoh. Baiklah, itu adalah berita garing hari ini. Mohon maaf kalau memang benar-benar garing. Kita langsung saja menuju ke pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara The Namiro Show bersama saya Hafid Daros. Tamu kita hari ini adalah seorang anggota dari An-Namirah Media. Beliau adalah mahasiswa. Beliau adalah lulusan S1 UB jurusan apa mas? Teknik mesin. Baiklah. Marilah kita sambut Mas Faisal Andika. Katakan dulu mas. Terima kasih Mas Faisal sudah berkenan untuk hadir. Ya, terima kasih ke saya deh. Ya ini juga ketepaan ada di rumahnya Mas Kresna ya. Ya, Kalau kalian nggak tahu Mas Kresna, masnya itu yang keluar pada episode pertama ini yang sudah meminjamkan properti berupa ya perlengkapan dan juga rumah tempat kita syuting hari ini. yang mana mas ya? Episode 1. Baiklah, selanjutnya langsung saja pertanyaan pertama. Mungkin penonton kan juga banyak yang penasaran nih. Kalau ada yang penasaran ya, apa sih itu teknik mesin? Bisa jelaskan secara global atau secara umum? Oke. Baik, mungkin secara teknik mesin itu sebenarnya nggak seperti gambaran orang ya. Kalau misalkan di dunia teknik mesin yang di pikiran orang, mungkin teknik mesin itu merupakan sebuah bidang studi yang berhubungan dengan kendaraan ataupun yang berkaitan dengan segala seluk-beluk mesin lah. Padahal secara realita tidak seperti itu. Yang mana dunia teknik mesin ini ya sebenarnya juga kita itu mempelajari, kalau di universitas kita itu mempelajari secara general atau dunia permesinan secara utuh, mulai dari fisika, matematika, teknik, dan juga mungkin juga ada dunia otomotif. Nah, mungkin di sini pemirsa juga ada yang ada sedikit kebingungan tentang teknik mesin dan juga teknik otomotif. Yang mana teknik otomotif sendiri adalah yang seperti dijelaskan tadi, mungkin seperti stigma orang-orang, yakni membahas tentang kendaraan-kendaraan. Nah, kalau teknik mesin itu tidak selalu membahas tentang kendaraan, dan bahkan pembahasan mengenai kendaraan itu cukup sedikit ya, atau hanya secara global saja. Mungkin kayak gitu sih mas host yang terhormat.
Saya dari tadi infonya kok masuk. Iya, Terus keluar lagi. Oke. Karena mungkin mendengar kata fisika dan matematika. oke, langsung kita ke pertanyaan kedua. Pernah nggak kayak sama teman-teman Anda gitu bikin inovasi atau kayak bikin menciptakan sesuatu? Ya inovasi pasti ya, soalnya kan kalau misalkan sebagai mahasiswa itu kan, oh ya by the way ini sebelum kita lanjut ke dunia teknik mesin mungkin kita ucapkan selamat ya kepada host kita. Kita sudah host kita sudah diterima di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Bahasa Inggris ya. Jadi mungkin mungkin di sini ada mas-mas atau mbak-mbak yang akan menjadi mahasiswa itu kita juga terus berinovasi untuk ya terutama untuk mengembangkan masyarakat gitu kan. Nah, kalau aku sendiri pribadi itu pernah mengembangkan inovasi tentang bahan bakar. Ya karena bidangnya di dunia teknik mesin, jadi mengembangkan inovasi bahan bakar yang berbasis tanaman seperti itu. Biodiesel. Biobensin. Iya, biobensin. Sumpah. Biobensin. Pakai tanaman cengkeh. Bisa kayak Seling. dijelaskan kayak prosedur singkatnya Nah, gitu. ya prosedur singkat ya pasti kalau misalkan kita kan nyuling cengkeh sendiri itu memerlukan waktu dan tenaga yang cukup ini ya. Jadi kita beli sulingan cengkeh, tapi dengan kadar konsentrasi pasti kalau misalkan kita untuk penelitian atau membuat inovasi yang berujung pada kontribusi masyarakat, kita harus pastikan tentang validitas dari bahan atau data yang akan kita ambil. Nah, jadi kita menggunakan sulingan yang pasti ada standarnya, seperti itulah ya kira-kira. Terus kita campurkan dengan bahan-bahan dengan dasar teori yang ada, seperti minyak ini mengandung apa, baru kita gunakan sebagai bahan bakar, seperti itu. Menarik ya ternyata terkait dengan tadi inovasi Um, biobensin. Alhamdulillah, ya. Ya, itu buat Anda skripsi atau Ya, ujian? yang bahan bakar itu untuk skripsi terutama ya. Ya. Kalau misalkan inovasi-inovasi yang lain sih bisa kita, ini ada wadahnya namanya program kreativitas mahasiswa. Gitu. Jadi kita bebas untuk mencurahkan ide-ide misalkan tentang dunia teknologi ataupun dunia otomotif, apapun itu kita bisa tuangkan di sana. Lah itu yang biobensin itu membutuhkan berapa lama Anda? Apanya penelitiannya? Iya, Ya penelitian. kalau penelitian sih tergantung dari variabel yang kita atur, terus dari alat-alat yang kita gunakan. Ya kemarin sih persiapan 3 bulan, untuk pengambilan data sekitar 2 bulan, lalu penyusunan laporan dan makalah ya cepat. Tepuk tangan dong untuk jurusan teknik. Kami dari FIB bilang dulu ya kan. Bisa dipukulin satu kampung. Itu aku juga pernah dengar Anda pernah bilang sampai pernah digundul tuh. Benar itu. Digundul. Mau bilang enggak tapi gimana ya? Ya Ya bilang iya mungkin dong. kalau misalkan dari program pembinaannya dilakukan secara offline ya atau secara luring ya emang itu tradisinya secara turun temurun memang kayak gitu. Itu selama kurang lebih 7-8 bulan. Anda pernah nggak Apa? yang kayak sebagai cutting Ya. balas Apa? dendam? Enggak dong. Kalau Kalau kita kan nggak boleh prinsip namanya balas dendam ya enggak. Nah, tapi ya istilahnya kita menjalankan sebuah tradisi, bukan bermaksud kita untuk membalaskan dendam kita. Pinter aja di kata-kata, pinter banget saya suka. Ini sedikit kita juga dalam lingkup Islami ya. Iya. Kita mencoba untuk merelasikan antara teknik mesin dengan Islam. Oke. Mungkin Ya ya, bahasanya agak sedikit menarik ya. Jadi gini, implementasi teknik mesin itu sebenarnya nggak hanya sebagai kita pasti dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang pasti.
Nah, itu diiringi dengan kemudahan kita untuk ya melakukan apapun itu termasuk ibadah. Nah, kalau misalkan kita ambil secara bukan ini ya, secara logika ya. Dulu kalau misalkan ibadah haji, kita itu memerlukan biaya dan juga waktu, tenaga kalau misalkan menaiki kendaraan berupa yang sederhana ataupun menaiki binatang ya. Nah, untuk akhir-akhir ini kita kan sudah sangat terbantukan oleh berbagai macam jenis teknologi yang apa ya istilahnya bisa bahkan dari kita di rumah pun itu juga bisa menikmati ataupun apa ya juga ikut lah istilahnya ikut beribadah ataupun bertasbih kepada Allah melalui sarana uh, yang yang ada karena kemajuan teknologi. Nah, yang paling terasa itu ya bisa juga ini ya ibadah berhaji ya mungkin ya yang paling terasa ya. Soalnya kan dengan apapun jenis kendaraannya pasti itu ada dukungan dari orang-orang teknik mesin terdahulu yang ikut mengembangkan dan juga mengimplementasikan eh, teknologinya ke arah yang lebih baik. Nah, contohnya untuk ibadah berhaji ataupun umroh yang pasti kan eh, jauh lebih mudah ya dibandingkan zaman dahulu. Nah, itu kalau kita istilahnya secara logika dan juga secara yang singkat lah kayak gitu. Secara umum. Selanjutnya mungkin karena ini juga berhubung dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara Indonesia. Bisakah Anda memberikan contoh gitu kayak apa sih sumbangsih teknik mesin untuk negara kita? Mungkin kalau misalkan di bidang kemerdekaan yang disokong oleh dunia teknik mesin mungkin lebih banyak di dunia pertahanan dan keamanan ya. Yang mana kan dunia pertahanan dan keamanan itu yang bisa kita lihat itu di senjata ataupun alat transportasi yang menyokong tentang kebebasan kemerdekaan kita, kebebasan berpendapat dan apapun itu dari pertahanan di luar ataupun di dalam itu pasti didukung oleh dunia teknik mesin. Seperti contoh kendaraan-kendaraan untuk alutsista atau yang lain-lain. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan kesimpulan ya, Mas. Jadi sebenarnya sudah dari video kemarin sih, saya sudah sadar bahwasannya tidak dari segi pelajaran agama aja sebenarnya. Agama apa itu pelajaran fikih atau hadis atau bahasa Arab. Sebenarnya dari setiap disiplin ilmu itu sebenarnya bisa kita arahkan kepada ajaran Islam. Tergantung kita niatnya untuk ibadah itu ya kita bisa ya. Nah kan mencari ilmu sendiri itu pun sudah perintah kan. Sudah beribadah lah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan kalau saya dulu diajarin sama guru saya ya, ilmu yang utama yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu hal. Tahu ilmu hal? Nggak tahu kan? Jangan kelihatan. Nah, ilmu hal ini sing anu fa'alaihi bil ilmi waman aradal apa fa'alaihi bil ilmi. Itu waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi waman aradahuma bil ilmi aidan. Ya, jadi artinya barang siapa yang menginginkan kejayaan atau di dunia, kebahagiaan di dunia, ya bisa lah. Maka dia harus dengan menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu pula. Kalau dia juga ingin keduanya, dunia dan akhirat, ilmu itu adalah kuncinya. Ya itu. Dari Anda tahu kitab, pasti semuanya pernah dengar taklim ta'alim. Ya kan? Nah itu dibahas. Terus guru saya juga memberikan penjelasan sangat simpel penjelasannya, yaitu ilmu yang utama untuk dicari itu adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal itu ilmu, kalau dari hal sendiri, hal itu kan bahasa Arab, itu artinya secara bahasa itu adalah kondisi, kondisional.
ilmu yang secara kondisional. Iya, jadi ilmu yang dibutuhkan oleh manusia sesuai kondisi masing-masing. Ya. Misalnya seorang guru bahasa Inggris, berarti wajib baginya. Misalnya dia ingin menjadi guru bahasa Inggris, maka wajib baginya untuk mempelajari bahasa Inggris. Untuk mahir. Iya, untuk mahir, untuk menuntut ilmu di bidang bahasa Inggris. Lalu juga kalau kita sebagai seorang Muslim itu wajib mempelajari namanya ilmu agama ya. Bagaimana tata cara kita sholat, zakat, haji, itu adalah ilmu hal. Jadi kesimpulannya kita nggak boleh menghakimi, menjudge kalau ilmu yang kita perdalami sekarang itu adalah yang paling benar, paling utama, paling the best. Karena sebenarnya semua itu bidang saling itu mendukung. ya, pokoknya intinya kecanggihan teknologi itu kita bisa manfaatkan untuk membela agama kita. Betul. Nice. Karena ini juga membahas dengan kemerdekaan, saya ulangi lagi. Mari kita gunakan teknologi, mari kita gunakan sumber daya yang ada untuk membela negara kita. Terima kasih kepada Mas Faisal. Terima kasih. Dan mari kita berjumpa di episode berikutnya. Ini Next time. jujur udah ngantuk. Semoga kalian para pemirsa terhibur dan mendapatkan edukasi dari Mas yang ganteng ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Tetetetet.